Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan jika kita tetap punya sukacita, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita, untuk selalu bersukacita. Walaupun saat ini kita belum beribadah dan kita masih beribadah secara online, namun satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita memulai acara ibadah kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing untuk bersekutu menyembah Engkau. Biarlah Tuhan pada hari ini Kau mau tolong kami dalam setiap acara demi acara Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah Tuhan, biarlah urapan Allah nyata dalam kehidupan kami dan hadirlah dalam setiap rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus acara ibadah kami. Haleluya, amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, Minggu 31 Mei
tahun 2020 dan kita masih dalam seri mengenal nama Allah. Hari ini kita akan belajar tentang El Roi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk tiap-tiap kebaikan-Mu bagi kami. Dalam masa-masa lockdown kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang nama El Roi hari ini. Dan kami berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, menguatkan, menghiburkan kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari bacaan Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Saya akan baca ayat 13 dan ayat 14 untuk kita. Kejadian 16 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Bapak Ibu, salah satu pekerjaan yang nampaknya mudah dan menjanjikan dengan gaji yang cukup besar pada masa modern ini adalah menjadi surrogate mom. Surrogate mom ini pekerjaan yang boleh dibilang ya mudah tapi juga nggak mudah. Karena surrogate mom ini adalah pekerjaan di mana seseorang menyediakan kandungannya, jadi seperti rent kandungan, sewa kandungan, untuk menjadi tempat bayi bagi pasangan yang tidak dapat hamil dengan berbagai alasan. Pada masa sekarang, surrogate mom ini dibayar paling tidak untuk satu kehamilan, untuk satu bayi, 80.000 US dollar. Banyak sekali bukan Bapak Ibu? Sehingga bayi itu merupakan hasil dari pasangan yang hendak memesan surrogate mom atau memakai surrogate mom. Bayi itu dimasukkan ke dalam kandungan dan surrogate mom bertugas untuk memelihara bayi itu sejak dimasukkan ke dalam kandungan. Bahkan sebelumnya kandungannya sudah dipersiapkan, dia hidup sehat dan sebagainya, minum vitamin dan seterusnya. Lalu sejak dia ditaruh hingga dilahirkan bayi itu, itulah tugas surrogate mom. Tapi rupanya Bapak Ibu, konsep surrogate mom ini bukan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang saja. Hal itu rupanya konsep itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Paling tidak terjadi 3.862 tahun lalu, sekitar tahun 1842 BC yang dicatat dalam Alkitab. Walaupun pekerjaannya atau cara kerjanya sedikit berbeda dengan yang terjadi pada masa sekarang. Hari ini kita akan belajar tentang seorang perempuan yang menjadi surrogate mom 4.000 tahun lalu, yang pertama kali memanggil nama Allah dengan sebutan El Roi. Untuk melihat bagian ini, membaca atau mempelajari bagian El Roi ini, mari kita lihat latar belakang kisah dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Adalah seorang perempuan yang bernama Hagar. Hagar adalah seorang perempuan asing, sesuai dengan namanya adalah Hagar, artinya orang asing. Dalam bahasa Arab disebut Hajara atau Hajra, berarti pengembara. Oleh karena itu dapat dikatakan Hagar memang merupakan sosok perempuan asing yang tidak diterima dalam keluarga Abraham karena dia adalah budak. Budak yang dibeli oleh Abraham 25 tahun lalu ketika Abraham dan Sarah lari ke tanah Arab, ke tanah Mesir. Bapak Ibu ingat dalam peristiwa sebelum Kejadian 16 ini, Abraham dan Sarah sempat lari ke tanah Mesir. Disitulah mereka Abraham membeli budak yang bernama Hagar dan diberikan kepada Sarah untuk menjadi budaknya. Sarah tidak dapat melahirkan anak. Sesudah janji Tuhan ini diberikan 10-11 tahun lalu, Sarah sampai detik waktu kejadian ini terjadi dalam Kejadian pasal 16, Sarah belum memiliki anak. Oleh karena itu Sarah berinisiatif untuk meminta agar Hagar diberikan kepada suaminya
untuk dikawini supaya mereka bisa memperoleh keturunan. Memang pada masa sekarang tampaknya itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan aneh, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang boleh dikatakan memalukan. Tetapi dalam hukum Timur Tengah kuno pada masa itu, hal ini adalah sesuatu hal yang biasa karena perlu diketahui Sarah hanya ingin meminjam kandungan Hagar. Walaupun dalam kasus surrogate mom seperti zaman dahulu, sel telur berasal dari surrogate mom, bukan berasal dari Sarah. Sehingga dalam zaman ini Hagar dianggap sebagai surrogate mom karena sel telur berasal dari Hagar, tapi anak yang akan dilahirkan bukan anak Hagar. Anak yang akan dilahirkan adalah menjadi sah atau legal anak Abraham dan Sarah. Dalam budaya Timur Tengah ini, budak dianggap sebagai milik tuannya seperti barang, sehingga kalau sang budak memiliki anak, anak mereka adalah anak tuannya. Itulah yang terjadi, sehingga yang terjadi adalah Abraham menghampiri Hagar atas izin Sarah, dan Hagar mengandung, Hagar hamil. Persoalan muncul Bapak Ibu ketika Hagar tahu dia hamil. Dalam Alkitab dikatakan Hagar mulai merasa lebih tinggi, mulai merendahkan Sarah, majikannya. Hagar menjadi sombong. Dalam Kejadian 16 ayat 4 katakan, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, bahwa ia hamil anak Abraham, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bapak Ibu, memang persoalan selalu muncul ketika jalan keluar yang kita dapatkan bukan jalan keluar yang dari Allah, tapi jalan keluar sendiri. Karena mendapat perlakuan yang tidak baik dari karena mendapat perlakuan tidak baik dari Hagar, Sarah kemudian menjadi marah. Sarah akhirnya datang kepada Abraham dan mempersalahkan Abraham. Saya tidak akan bahas kedudukan Sarah dan Abraham dalam kasus ini karena kita akan lebih fokus kepada Hagar dan kepada nama El-Roi. Tapi Sarah menjadi marah dan dia meminta Abraham mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi kepadanya. Yang terjadi kemudian adalah Abraham katakan kepada Sarah, "Oke, hambamu itu adalah Hagar itu adalah hambamu, perbuatlah sesuai dengan apa yang kau pandang baik." Kejadian 16 ayat 6. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Sarah berdasarkan apa kata Abraham, kemudian mulai menindas Hagar. Penindasan yang dilakukan Sarah ini membuat hidup Hagar tidak nyaman, membuat hidup Hagar sangat tersiksa. Kata penindasan atau menindas yang dipakai di sini adalah sebuah kata Ibrani, dia gunakan kata anah, kata yang sama dipakai dalam Kitab Keluaran ketika bangsa Israel ditindas atau dianiaya oleh bangsa Mesir. Kata anak ini berarti menindas, menekan, membuat sakit yang amat sangat. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kita tidak tahu apa yang Sarah lakukan terhadap Hagar, tapi saya percaya yang Sarah lakukan ini di luar batas. Kemungkinan abuse secara fisik, Sarah menyuruh Hagar untuk bekerja dari pagi sampai malam, atau kemungkinan abuse secara fisik dan secara verbal dengan kata-kata. Sehingga Hagar dalam keadaan hamil harus mengalami penindasan secara fisik, secara verbal, secara mental, dan Hagar tidak dapat tahan lagi. Hagar tidak dapat bertahan dalam kondisi penindasan yang dilakukan oleh Sarah. Oleh karena itulah Hagar mengambil keputusan untuk melarikan diri. Dalam budaya masa itu ketika Hagar melarikan diri, ini adalah tindakan kriminal. Karena seorang budak tidak dapat melarikan diri dari tuannya dengan alasan apapun. Tindakan ini adalah tindakan kriminal dan dapat berakibat fatal. Karena itu sesudah tahu kondisi itu, Hagar lari, dan dalam perjalanan menuju kembali ke tanah Mesir, ke tempat kelahiran dia harus melewati padang gurun Sur pada waktu itu. Disitulah Hagar berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ketika dia sedang duduk di tepi jalan, di tepi sebuah mata air atau sumur.
dan terjadilah percakapan antara malaikat Tuhan dan Hagar di situ. Kejadian 16 ayat 13, kemudian yang kita baca tadi, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan El Roi, artinya Allah melihat. Kata Hagar, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roi dalam bahasa Ibrani artinya Allah melihat, Allah mendengar. Oleh karena itu kalau kita baca bagian seterusnya, malaikat Tuhan kemudian meminta Hagar untuk menamai bayi dalam kandungannya Ismail, artinya Allah mendengar. Allah mendengar keluh kesah Hagar, Allah melihat penderitaannya, Allah melihat betapa tersiksanya dia ketika dia dihina, ketika dia di-abuse, ketika dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil oleh Sarah dalam keadaan hamil. Kalau gitu Bapak Ibu, apa yang kita belajar tentang El Roi, nama El Roi ini, baik bagi Hagar maupun bagi kita orang percaya pada masa sekarang? Paling tidak ada 3 hal, saya yakin kita bisa mendapat banyak berkat melalui pelajaran tentang Allah El Roi. Tapi saya secara pribadi mendapat 3 berkat melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah El Roi pada masa sekarang maupun pada masa Hagar zaman dulu berarti dalam kesusahan besar, dalam kesulitan besar, dalam masalah besar yang paling menyakitkan, kita selalu dapat mengalami El Roi. Apa yang terjadi pada Hagar Bapak Ibu benar-benar di luar kendalinya. Dia hidup jauh dari tanah air, dia menjadi imigran, bukan saja imigran, tapi imigran yang berstatus sebagai budak. Sehingga sebagai budak dia tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban. Dia hidup sendiri, lonely, dia tidak punya siapa-siapa. Dia dipakai sebagai surrogate mom. Ketika dia menunjukkan kesombongannya, dia ditindas dengan amat sangat. Sehingga apa yang terjadi pada Hagar benar-benar di luar kendalinya, di luar kontrolnya. Dia tidak memiliki siapa-siapa, bahkan Abraham yang boleh dikatakan menghamili dia. Dan sekarang dalam kandungan dia mengandung anak Abraham. Abraham tidak mampu untuk mencegah Sarah melakukan penindasan kepada Hagar. Abraham tidak dapat melindungi dia seperti layaknya seorang suami melindungi seorang istri. Karena apa? Status Hagar, walaupun dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, diberikan menjadi istri Abraham, tetap dikatakan Hagar adalah budak Sarah. Status Hagar bukanlah orang merdeka, tetap sebagai seorang budak. Sehingga sebagai seorang budak, Hagar tidak dapat mengontrol penindasan yang dia alami. Tapi Hagar meresponi kondisi ini dengan membiarkan Allah El Roi, Allah yang melihat, mengambil alih semua beban dia. Karena itu ketika Allah menjumpainya dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi benar-benar dalam keadaan sakit secara fisik, secara mental, secara verbal dia dihina dan sebagainya, Hagar didapati dalam keadaan yang sendiri, tanpa tujuan, tanpa masa depan. Tapi Allah El Roi menjumpai dia dan mengeluarkan dia, membawa dia kepada pengharapan baru, mengeluarkan dia dari masa kesesakan yang dialaminya. Hagar menemukan El Roi di padang belantara. Bapak Ibu, sama seperti Hagar, ada banyak Hagar modern pada masa kini. Mungkin di antara kita yang sedang mendengar khotbah ini, kita sedang dalam keadaan lemah, kita rentan, kita merasa kita ditindas, kita merasa kita seperti budak yang tidak punya hak, hanya punya kewajiban. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita benar-benar diperlakukan tidak adil, sesukanya, dimanfaatkan, dan berbagai hal lain. Bapak Ibu bisa menambahkan daftar lainnya. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini, Bapak Ibu ingat, Hagar bertemu dengan El Roi. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini kita dapat bertemu dengan Allah El Roi. Allah yang melihat keberadaan kita. Allah yang peduli, Allah yang mendengar. Allah yang memperhatikan kita bahkan ketika semua orang tidak dapat merasakan penderitaan kita. Mungkin Bapak Ibu sedang duduk berpikir dan katakan, tidak ada seorang pun tahu penderitaan saya. Tidak ada seorang pun dapat merasakan apa yang saya rasakan. Tidak ada seorang pun dapat menanggung beban
seperti yang sedang saya alami saat ini. Tidak seorang pun bisa membayangkan betapa beratnya beban saya. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam keberatan, penderitaan, pesesakan seperti apapun, ingatlah bahwa Allah El Roy melihat kita, mempedulikan kita lebih dari apapun. Matius 10 ayat 29 sampai 31 katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Bapak Ibu tahu burung pipit adalah burung yang paling murah harganya. 2 ekor seduit, artinya sangat murah, boleh dikatakan tidak punya harga. Tapi Matius 10 katakan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena apa? Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. El Roy, dia melihat kesesakan kita. Bahkan rambut di kepala kita pun yang kita tidak tahu jumlahnya, Allah tahu. Karena kita lebih berharga daripada burung pipit, kita tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena Allah melihat penderitaan kita. Allah melihat kesesakan kita. Allah melihat kalau kita sedang berada dalam aniaya yang berada jauh di luar kontrol kita. Bapak Ibu, sebesar apapun beban hidup kita saat ini, ingatlah bahwa kalau kita punya Allah El Roy, maka kita punya harapan. Saya teringat kisah tentang seorang misionaris yang bernama Ken Gaup. Ken Gaup ini menceritakan pengalaman pribadinya yang terjadi sekitar tahun 1990. Dia menggambarkan bagaimana Allah El Roy itu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang tahu di mana saja dia berada, bahkan Allah yang berkuasa untuk melepaskan dia dari kesesakan. Ken Gaup ini seorang misionaris yang terkenal. Dia melayani di banyak tempat di berbagai dunia. Dia punya radio sendiri, dia punya stasiun TV sendiri, dan dia punya program khusus yang dipakai untuk menjangkau anak muda di seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun melayani Tuhan, Ken Gaup ini kemudian merasa burnout. Dia mulai merasa pelayanannya tidak ada gunanya lagi. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah saya berhenti dari pelayanan saya? Haruskah saya meninggalkan pelayanan saya? Satu kali ketika dia sedang dalam perjalanan, dia ambil cuti bersama dengan istri dan anaknya. Mereka berhenti di sebuah tempat makan di Dairy Queen di Dayton, Ohio. Sementara istri dan anaknya masuk ke dalam untuk beli makan, Ken Gaup keluar. Dia berusaha merenggangkan otot-ototnya sesudah perjalanan jauh. Dia keluar dari mobil. Lalu dia berdiri di sebelah tempat telepon umum. Waktu dia sedang berdiri di situ, tiba-tiba telepon itu berdering. Dia pikir, loh, nggak ada siapa-siapa di sini dan nggak ada orang yang angkat. Tapi telepon itu berdering terus-menerus karena dia tidak tahan dengan bunyi telepon yang mengganggu. Dia kemudian masuk ke dalam telepon umum itu, dia angkat. Dia bilang, halo. Lalu officer yang menelpon itu katakan, ini panggilan jarak jauh. Apakah saya bisa bicara dengan Ken Gaup? Waktu Ken Gaup dengar, Bapak Ibu, dia kaget. Dia pikir apa-apaan ini. Lalu dia katakan, kamu gila kali ya. Lalu dia sadar, oh, saya tidak seharusnya berbicara dengan officer seperti itu. Lalu dia minta maaf. Dia katakan, maaf. Tapi siapa yang kamu cari? Saya ini panggilan dari jauh. Apakah saya bisa bicara dengan Ken Gaup? Lalu dia katakan, ya, saya Ken Gaup. Tapi dalam hati dia, bagaimana mungkin dia tidak berada di kantor dia, rumah dia. Dia sedang berada dalam sebuah perjalanan vacation bersama keluarganya dan hanya singgah di sebuah tempat yang bernama Dayton, Ohio, untuk singgah beli makan di Dairy Queen. Bagaimana seseorang bisa menelpon dia di telepon umum tempat dia sedang berdiri? Lalu officer itu katakan, sebentar, saya akan menyambungkan Anda dengan seseorang yang membutuhkan Anda. Lalu terdengar dari jauh suara seorang perempuan, katakan begini, hai, apakah ini benar Pastor Ken Gaup? Ya, Pastor, mungkin kamu tidak tahu saya dan saya yakin kamu tidak tahu saya. Nama saya Miley.
Tapi saya ini sering mendengar khotbah kamu di stasiun televisi kamu. Saya dari Harrisburg, Pennsylvania. Saya tahu kamu bertahun-tahun dengan acara televisi kamu dan selalu suka dengan semua khotbah kamu. Jujur, Pastor Ken, saya sedang dalam kondisi yang sangat berat. Saya sudah tidak mampu untuk menjalani hidup saya lagi. Saya memutuskan untuk bunuh diri dan saya sudah tulis surat wasiat atau surat pesan terakhir sebelum saya mati bunuh diri. Tapi ketika saya menulis bagian itu, ada suara dalam hati saya katakan, call Ken Geok, call Ken Geok. Dan saya pikir mungkin saya akan lakukan usaha terakhir. Siapa tahu Ken Geok bisa menolong saya untuk memberi jalan keluar terhadap pergumulan saya. Lalu Ken Geok katakan, oke, saya bisa tolong kamu apa? Miley katakan begini, Pastor, saya tidak percaya detik ini saya bisa bicara dengan kamu di kantor kamu di California. Ken Geok katakan, saya tidak sedang berada di California. Kantor saya ada di Yakima, di Washington. Saya sedang dalam vacation bersama keluarga saya. Singkat cerita, Bapak Ibu, Miley menceritakan semua pergumulannya. Pastor Ken kemudian mendoakan dia dan akhirnya Miley mengalami kebebasan, mengalami kelepasan, didoakan, ditolong, dia di counseling, dan melalui counseling itu dia mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, setelah menutup telepon itu, Ken Geok geleng-geleng kepala. Waktu istri dan anaknya datang, dia katakan kepada istrinya, kamu nggak percaya. Kamu nggak percaya apa yang baru terjadi kepada saya. Dia ceritakan lengkap apa yang terjadi kepada istrinya. Dan dia katakan, Tuhan itu Allah El Roy. Tuhan melihat di mana saya berada. Tuhan mengetahui bahwa saya hendak melarikan diri dari pelayanan saya. Dan ini jawaban Tuhan untuk saya. Tapi Tuhan juga menjadi Allah El Roy. Menjadi El Roy untuk Miley. Memberikan jawaban bagi penderitaan dia, kesesakan dia. Pada waktu yang bersamaan. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Tuhan melihat penderitaan Hagar, Tuhan melihat penderitaan Bapak Ibu di rumah. Sebesar apapun kesesakan yang Bapak Ibu alami, ingatlah bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Ulangan 26 ayat 7 katakan, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami. Tuhan, El Roy, mendengar suara kami. Dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Apakah Bapak Ibu sedang dalam kesesakan besar dan itu di luar kontrol Bapak Ibu? Ingatlah Allah El Roy bersama Bapak Ibu. Yang kedua, Allah El Roy mendengar dan melihat siapa saja yang sedang berada dalam kesusahan tanpa pernah memandang bulu. Bapak Ibu, suatu hal yang luar biasa bahwa Allah memperhatikan Hagar yang adalah seorang gadis budak yang miskin, yang tidak dipandang oleh manusia pada masa itu. Hanyalah seorang gadis budak, tidak punya harga. Allah khusus datang, Allah berinisiatif datang dan menunjukkan perhatian, kepedulian dia atas kesusahan dan kesesakan Hagar yang sedang tertindas. Allah tidak memandang, oh karena Hagar kamu itu bukan istri yang sah, kamu itu hanya selir, kamu itu hanya budak, kamu tidak punya harga, saya tidak peduli dengan penderitaan kamu. Tidak Bapak Ibu. Allah tidak memandang Hagar rendah karena status budaknya. Itulah Allah El Roy. Itulah Allah yang melihat. Dia memandang semua orang secara sama. Dalam Alkitab, ini bukan waktu satu-satunya bahwa kita melihat bahwa Allah hanya memilih atau memperhatikan orang yang tidak dipedulikan, tidak dianggap dalam masyarakat. Dalam perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesus dengan sengaja menyediakan waktu untuk melayani seorang perempuan. Seorang wanita yang ditolak, yang dihina oleh masyarakat. Dalam Yohanes pasal 4 ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia di sumur. Sama seperti Hagar. Perempuan ini bukan perempuan Yahudi. Betapa Allah El Roy tidak memandang bulu, tidak memandang bangsa, tidak memandang status. Dia melihat jauh ke kedalaman hati manusia yang membutuhkannya. Allah bahkan dengan sengaja menginspirasikan kepada penulis Injil
untuk menuliskan nama-nama perempuan-perempuan yang tidak dianggap, tidak dipandang dalam masyarakat dalam silsilah Yesus Kristus, Sang Mesias. Siapa saja itu Bapak Ibu? Allah membiarkan penulis Injil menulis nama Rahab, seorang perempuan pelacur non-Yahudi yang kemudian dicatat sebagai seorang pahlawan iman dalam surat Ibrani. Dicatat sebagai pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Tamar, seorang wanita yang menipu mertuanya sendiri dan hamil oleh mertuanya sendiri. Ruth, seorang non-Yahudi, seorang perempuan Moab yang awalnya tidak mengenal Allah Yahweh. Betseba, seorang perempuan yang dengannya Daud bersinah. Bapak Ibu, itu karena itu kita jangan pernah kecil hati. Seberat apapun persoalan kita, pergumulan kita, ingatlah Allah tidak pernah memandang kita kecil, tidak pernah memandang kita hina. Allah tidak pernah memandang status kita dalam status apapun. Dalam berbagai status apapun Allah memandang kita semua sama. Dia melihat kita, mendengar keluh kisah kita, karena kita berharga di matanya. Ada sebuah kisah tentang kapal Pelicano. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ceritanya ini, kapal Pelicano ini adalah kapal dunia yang boleh dikatakan paling tidak diinginkan. Sejak tahun 1986 kapal ini telah menjadi kapal gelandangan di laut lepas karena tidak ada yang menginginkannya. Masalahnya bukan pada kapalnya. Meskipun kapal ini sudah berkarat, tapi kapal dengan ukuran 466 feet ini layak untuk berlayar. Masalahnya bukan pada pemiliknya. Karena apa? Pemiliknya masih terus memperluas license, memperpanjang license, membayar pajak. Masalahnya bukan pada krunya. Karena krunya merasa tidak diinginkan. Mereka tidak efisien. Tapi masalahnya sederhana, Bapak Ibu. Kapal Pelicano ini penuh dengan sampah. Sampah ini besarnya atau banyaknya 15.000 ton sampah. Mulai dari kulit jeruk, botol air, surat kabar, sampah hotdog yang hanya dimakan separuh, sampah summer sepanjang tahun 1986 di Philadelphia. Semua bersama sampah-sampah lain dibuang ke dalam kapal Pelicano. Sampah ini kemudian menumpuk makin hari makin tinggi. Bahkan ketika pemerintah Philadelphia meminta Georgia dan New Jersey untuk membantu penanggulangan sampah ini, Georgia dan New Jersey menolaknya. Sehingga pemilik Pelicano ini berpikir bahwa hanya dipinjam sebentar untuk sampah ini. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Berlangsung terus menerus dan tidak ada seorang pun mau mengambil sampah ini yang awalnya hanya banyak, tapi akhirnya terlalu tua, sampahnya udah menjadi terlalu tua dan terlalu lama. Tidak ada orang lagi yang mau menerima sampah yang kini sudah menjadi sampah beracun. Sama seperti kapal Pelicano, mungkin banyak di antara kita yang merasa seperti itu. Kita merasa seperti sampah dalam keluarga, sampah dalam masyarakat. Kita merasa tidak berguna, kita merasa seperti Hagar yang adalah hanya seorang budak, gadis muda yang tidak punya harga. Mungkin kita memiliki sampah masa lalu yang kita simpan sampai detik ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita berusaha lari dari sampah itu seperti Hagar berusaha lari dari sampah hidupnya? Apakah kita membiarkan sampah itu, ataukah kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya, seperti Allah menerima kita apa adanya? Allah mengasihi kita bukan karena kita budak, bukan karena kita orang merdeka, bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, bukan karena kita punya pendidikan tinggi atau tidak punya pendidikan sama sekali. Tidak. Allah memandang kita berharga, siapapun kita berharga di mata Allah. Apalagi Allah memperhatikan semua hati yang penuh dengan kesusahan dan kesesakan. El Roy tidak pernah memandang bulu. Manusia di dunia memang melihat rupa, manusia di dunia membagi status berdasarkan keinginan mereka, tapi Allah tidak pernah membagi status dalam hidup kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih menjadi sampah dunia ini. Kita masih menjadi sampah penuh dengan dosa. Allah El Roy melihat dan mengasihi kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Allah El Roy, Allah yang melihat. Dia tidak saja melihat,
tapi Dia memberkati setiap tindakan ketaatan kita. Bapak Ibu, Hagar mengajarkan kita bahwa penting untuk menjawab pertanyaan. Ingat waktu Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, pertanyaan pertama untuk malaikat Tuhan adalah, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu? Dalam ayat pasal 16 ayat 8. Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu, pertanyaan malaikat Tuhan kepada Hagar ini penting. Hagar, dari manakah datang? Dari manakah kamu lari? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan untuk kita. Dari mana kita lari? Dari persoalan apa kita sedang lari? Dari persoalan keluargakah kita sedang lari? Apakah kita sedang lari dari pernikahan kita? Kita sedang lari dari masa lalu kita yang gelap. Kita sedang lari dari persahabatan yang hancur, dari kegagalan dan dosa masa lalu. Apakah kita lari dari kenyataan hidup ketika kita sedang ditolak? Kita lari dari tanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita lari dari anak-anak yang memberontak. Kita lari dari suami yang meng-abuse kita, atau dari istri yang bersikap dominan. Kita lari dari persoalan di kantor kita. Lari dari bos yang menindas kita. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Kalau kita sedang lari, pertanyaan malaikat kepada Hagar adalah pertanyaan kepada kita juga. Dari manakah kamu lari? Dari mana kamu lari, Hagar? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Dari mana kita lari, Bapak Ibu? Kita tidak bisa lari dari masa lalu kita. Kita harus selalu bisa menganalisa masa lalu kita. Seperti malaikat Tuhan menganalisa masa lalu Hagar. Waktu malaikat bertemu dengan Hagar, malaikat tidak katakan, kembalilah kepada Sarah. Tapi malaikat Tuhan katakan, kembalilah kepada nyonyamu. Karena status kamu masih tetap sebagai budak. Adalah tidak taat jika kamu lari, kamu ilegal, kamu kriminal melakukan kejahatan ini dengan lari daripada Tuhanmu. Malaikat Tuhan tidak membantu Hagar untuk lari dari Sarah, lari dari penindasan. Malaikat Tuhan meminta Hagar untuk kembali kepada nyonyamu. Biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu, perintah malaikat Tuhan ini kepada Hagar mengajarkan kepada kita bahwa melarikan diri dari persoalan bukanlah solusi yang tepat. Untuk menguatkan hati Hagar, Tuhan katakan, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkan dirimu kembali ditindas. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan menjanjikan sesuatu. Ada garansi. Kalau kamu kembali, kalau kamu taat, kalau kamu membiarkan kembali dirimu ditindas, aku akan melakukan hal-hal ini. Aku akan membuat anakmu menjadi keturunan yang besar, menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi bangsa yang kuat seperti keledai liar. Dia akan menjadi bangsa yang diberkati. Bapak Ibu, seperti itulah yang dilakukan Tuhan kepada Hagar. Sedemikian itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dari mana kita sedang lari? Menarik dalam kisah ini Bapak Ibu, Hagar dapat saja melakukan tindakan untuk mengaborsi bayinya. Dia dapat melakukan minum atau tidak makan atau buat sesuatu supaya bayi dalam kandungannya mati. Karena kalau bayi dalam kandungannya mati, yang rugi adalah Sarah dan Abraham. Karena mereka benar-benar menginginkan keturunan. Memakai Hagar sebagai surrogate mom. Tapi Hagar tidak melakukan perbuatan itu. Hagar memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Allah El Roi, dia tahu bahwa saya punya harapan. Allah memberikan harapan bagi dia dengan janji berkat untuk keturunan dia jika dia taat kepada perintah Tuhan. Jika dia kembali kepada Sarah. Bapak Ibu, ketaatan membawa kepada penggenapan janji Tuhan kepada kita. Saya nggak tahu dengan pergumulan Bapak Ibu hari ini, tapi mungkin ini yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Seperti yang Hagar lakukan. Hagar kembali kepada Sarah. Hagar kembali kepada Sarah dan membiarkan diri ditindas. Alkitab tidak ceritakan sesudah Hagar kembali, apakah Sarah tetap menindas dia. Alkitab tidak menceritakan. Tapi yang pasti Hagar memilih untuk taat pada perintah Tuhan.
untuk mendapat janji Tuhan, dia memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Hagar memilih untuk kembali kepada Sarah dan mengampuni perbuatan Sarah. Perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang boleh dikatakan sangat tidak manusiawi untuk menyiksa seorang perempuan yang sedang hamil. Hagar melakukan ketaatan ini dan memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, taat kepadanya, kembali kepada tuannya, dan mengampuni Sarah sebagai nyonyanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mungkin dengan bagian firman Tuhan ini, El Roi, Allah melihat penderitaan kita. Allah melihat kesusahan kita. Allah mempedulikan kita ketika semua dunia tidak tahu bentuk persoalan dan pergumulan kita. Tapi ingat, mungkin Tuhan mau kamu akan mengalami El Roi kalau kamu mau taat dengan perintah saya. Kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan dalam masa depanmu, pilihlah untuk taat kepada saya. Mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita yang seperti Hagar, yang perlu kita lakukan seperti Hagar, mengampuni masa lalu kita, mengampuni orang-orang di masa lalu kita, mengampuni kejadian-kejadian masa lalu kita yang membuat kita sakit, membuat kita menjadi hancur, membuat kita pahit hati, membuat kita terkungkung, membuat kita seperti dalam penjara. Mungkin hari ini firman Tuhan tidak saja sekedar bicara tentang Allah El Roi dan tentang janji berkatnya, tapi tentang ketaatan kita untuk taat kepada Allah El Roi. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi mungkin melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita mengampuni orang-orang dari masa lalu yang menindas kita. Mereka yang pernah meng-abuse kita secara fisik, secara verbal, secara apapun. Mereka yang berusaha menghancurkan hidup kita dengan fitnah. Mengampuni orang-orang yang dengan secara sengaja melakukan hal-hal yang berusaha untuk menjatuhkan nama baik kita. Orang-orang yang kita kasihi dengan tulus, tapi yang kemudian membuang kita, bahkan membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Membalas kebaikan kita dengan pemberontakan. Orang-orang yang iri hati, yang berusaha menjatuhkan kita. Bapak Ibu bisa menambahkan daftar orang-orang di masa lalu Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu perlu ampuni berdasarkan firman Tuhan hari ini. Percayalah, ketika kita taat seperti Hagar taat, kita akan mengalami penggenapan janji El Roi dalam hidup kita. Saya tutup bagian ini dengan kisah tentang seorang firefighter namanya Matt Swetzel. Matt Swetzel ini umurnya 20 tahun ketika dia bekerja di firefighter. Oktober 2006, dia sudah lama bekerja di situ. Satu kali karena kecapean harus lembur, dia pulang mengendarai mobilnya. Waktu perjalanan pulang ke rumahnya, dia tertidur. Karena kecapean dia tertidur. Dan waktu dia tertidur, mobilnya ini menabrak sebuah mobil lain. Dan ada suara yang membangunkan dia. Dia terkejut, dia bangun, tapi kecelakaan sudah terjadi. Dia kemudian menyadari bahwa dia menabrak seorang perempuan hamil dengan putrinya yang berusia 19 bulan. Perempuan ini namanya June Fitzgerald, putrinya bernama Faith. Faith selamat dari kecelakaan itu, tapi June Fitzgerald dan bayi dalam kandungan mati dalam kecelakaan itu. Suaminya adalah seorang pendeta. Suami dari Faith ini adalah dari June ini adalah seorang pendeta. Dia bertemu dengan Matt Swetzel dalam pengadilan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia katakan, saya mengampuni kamu karena saya sudah lebih dahulu diampuni. Dia minta supaya hukuman untuk Matt ini diturunkan, kalau bisa dihapuskan. Setelah peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, Matt dan suami dari June ini kemudian menjalin hubungan satu dengan yang lain. Pastor Fitzgerald ini kemudian melayani Matt sampai dia terima Tuhan Yesus, membawa dia kepada pertumbuhan rohani tahun demi tahun. Persahabatannya menjadi persahabatan yang luar biasa, yang berlanjut bertahun-tahun dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Dia memilih untuk mengampuni orang yang membunuh istrinya dan bayi dalam kandungannya. Bapak Ibu, ketika kita taat selalu ada jalan berkat. Saya percaya di antara
jutaan bilion manusia, ada 7.777.000.000.000 manusia dalam dunia ini. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenal Bapak Ibu dan saya. Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dia melihat kita, dia mengetahui penderitaan kita, dan tidak ada yang tersembunyi di matanya. Dia peduli, dia mengasihi, dia menyediakan jalan keluar bagi kita, dan janji berkat bagi kita asalkan kita mau taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk nama El Roy. Kami tahu El Roy bukan sekedar nama, tapi El Roy hidup dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini mendengar khotbah ini dan sedang dalam keadaan yang susah. Mereka sedang dalam kondisi yang tertindas oleh karena apapun. Persoalan mereka begitu berat dan tidak tertanggungkan lagi. Bahkan mereka tidak merasa bahwa seorang pun peduli kepada mereka. Tidak seorang pun melihat, merasakan, mendengar tangisan mereka. Tapi Tuhan, Engkau Allah El Roy. Engkau tidak saja melihat, tapi Engkau mendengar. Engkau tidak saja melihat dan mendengar, Engkau dapat merasakan penderitaan mereka. Bahkan Engkau berjanji untuk membawa jalan keluar bagi tiap-tiap pergumulan mereka. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang harus mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang dari masa lalu kami, seperti Hagar mengampuni Sarah. Hamba berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk mengambil keputusan saat ini, melepaskan pengampunan kami kepada mereka yang menyakiti kami, mereka yang memfitnah kami, mereka yang melakukan kejahatan di masa lalu kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk melepaskan pengampunan Tuhan, sehingga kami dapat menerima janji El Roy, janji berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan ini. Hamba berdoa Tuhan mengangkat tiap-tiap beban dalam hati tiap Bapak Ibu, menjawab pergumulan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Seperti saya dan Ibu Sarah sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kita akan sama-sama mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita semua di Bukit Golgota di atas kayu salib. Ya, saya beri waktu untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti atau apapun yang Bapak Ibu bisa pakai hari ini sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang hancur di Bukit Golgota. Bapak juga bisa siapkan apa saja sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang tercurah buat kita. Bisa pakai wine, Bapak Ibu bisa pakai grape juice, apa saja. Karena ini semua hanya simbol. Dan doa saya, walaupun ini hanya simbol, tapi benar-benar bermakna buat Bapak Ibu dan saya untuk sekali lagi mengenang. Tidak saja mengenang, tapi mengingat juga bisa melakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan inginkan dari kita masing-masing sebagai atau dalam rangka menghormati, menghargai, membalas karya Tuhan Yesus yang terbesar dalam hidup kita di atas kayu salib. Ya, kalau Bapak Ibu sudah siap, kita akan sama-sama mulai perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan atau tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Kalau Bapak Ibu semua di rumah Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa mengambil roti atau ya apapun yang Bapak Ibu punya di rumah Bapak Ibu. Pegang di tangan kanan, kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak
Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau apapun minuman sirup yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu bisa pegang dan angkat di tangan kanan. Pada malam yang sama Yesus juga berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu teduh 1-2 menit Bapak Ibu. Setelah itu saya akan berdoa. Kita akan mengucap syukur bersama-sama untuk perjamuan kudus kita hari ini. Sambil Bapak Ibu mengambil waktu teduh, Bapak Ibu bisa memakai waktu ini untuk mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi saya rindu Bapak Ibu juga mengambil waktu untuk berdoa, mungkin mengambil komitmen baru atau resolusi baru dalam hidup Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan dalam rangka membalas kebaikan Tuhan ini. Apapun, Bapak Ibu bisa berjanji, Bapak Ibu bisa buat komitmen, Bapak Ibu bisa buat resolusi baru dalam rangka hidup. Makin hari makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu ambil waktu berdiam diri sejenak. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih karena dalam ibadah hari Minggu hari ini kami ada waktu untuk mengenang, mengingat perbuatanmu atau karyamu terbesar di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk tubuhmu yang hancur, untuk darahmu yang tercurah untuk kami. Engkau mati di atas kayu salib sehingga kami semua bisa mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal. Dan doa hamba kiranya perjamuan kudus seperti ini, dan khususnya hari ini walaupun kami hanya buat secara simbolik, secara online di rumah, tapi tidak hanya sebagai kenangan, tidak hanya untuk mengingat, tapi juga kami belajar untuk mentaati, atau kami belajar untuk hidup makin hari makin takut Tuhan, menghormati Tuhan, karena Engkau sudah mati untuk kami di atas Bukit Golgota, di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk tubuhmu, darahmu. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu semua di rumah, mereka juga semua dikuatkan secara rohani melalui perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kebaktian dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Pak Henrico, selamat ulang tahun tanggal 27 Mei. Adrian Gumelar tanggal 30 Mei. Bahkan happy anniversary buat Bu Ita dan Pak Ali tanggal 25 Mei. Tuhan Yesus memberkati Pak Henry, Tuhan Yesus berkati Adrian, Tuhan Yesus juga berkati keluarga Bu Ita dan Pak Ali. Ya, yang berikut Bapak Ibu, doa saya kita semua terus berdoa untuk semua planning untuk reopen kembali. Secara khusus untuk kita dalam waktu untuk kita kembali berkumpul lagi di gereja. Bapak Ibu terus doakan, Bapak Ibu bisa baca email dari Pastor Juno. Bapak Ibu bisa lihat step-step yang akan kita lakukan dalam rangka berkumpul kembali untuk beribadah kembali di gereja. Dan juga doa saya atau saya dan Ibu Sarah tetap harap Bapak Ibu bisa tetap mengikuti semua peraturan yang pemerintah umumkan. Masalah social distancing, masalah pakai mask, juga Bapak Ibu harap kita semua tetap menjaga kebersihan. Kita menolong, membantu supaya COVID ini juga tidak makin menyebar, tapi kalau bisa makin menurun. Bahkan Tuhan buat mujizat COVID ini atau coronavirus ini bisa stop. Baik Bapak Ibu, kita terus saling mendoakan. Saya akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.